Ya, selamat pagi Bapak. Mohon dijelaskan ini Pak untuk kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap bersama Disperkimta Provinsi Jateng ini Pak. Audio Jungle. Ya, ini kaitan dengan bimbingan teknis atau seperti apa tadi banyak dipaparkan oleh baik dari Disperkimta Provinsi maupun Disperkimta Kabupaten. Juga tadi Bapak menyampaikan arahan-arahan kepada para penerima RTLH. Seperti apa ini Pak? Ya, saya sendiri sebagai Dewan Dapil 11 Banyumas Cilacap, saya berbangga lah sama mitra kami, baik Prakim Jawa Tengah maupun Disperkimta Kabupaten Cilacap yang sudah berupaya semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan realisasi rumah tidak layak huni baik bantuan dari provinsi maupun kabupaten maupun pusat itu berjalan dengan baik, pengakuan dari para penerima tidak ada kendala sesuai dengan tujuan sampai ke mereka. Contohnya di provinsi itu ada sekitar 99 rumah ini telah terpasang dengan baik, terlaksana dengan baik. Keluhan masyarakat tidak, hanya keluhannya minta ditingkatkan. Tadi dari Pak Imam Fauzi mengatakan ini kan hanya stimulan meningkatkan sehingga gotong royongnya luar biasa. 12 juta ada yang jadi 100 juta, ada yang jadi 60 juta, ada yang jadi 40 juta. Gotong royong dengan saudaranya dan sebagainya atau mungkin tabungan dia. Nah, kami sarankan jangan sampai gotong royong ini yang punya penerima itu jangan sampai ngutang. Kata Pak Purnomo tadi, utang ke PPR, utang ke mana lagi, janganlah. Utang ke bank jangan. Apa adanya saja laksanakan dengan kemampuannya aja. Karena kalau sampai ngutang timbul masalah baru nanti gitu. Rumahnya bagus, tapi ngutangnya nanti gimana? Nanti cabut bank, kacau balau. Gitu. Sehingga kita arahkan mereka sepakat tidak, mereka gotong royong dikembangkan. Nah, untuk Cilacap tadi Pak Imam bilang masih 81.000, untuk Banyumas masih 80.000. Wah, berarti Banyumas dan Cilacap memang masih terkategori kalau Banyumas miskin nomor 13, kalau kita nomor 11. Jadi hampir sama lah gitu. Bantuan-bantuan provinsi yang terkait dengan pengentasan kemiskinan baik dari Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, dari SDM kita galakan. Contoh dari SDM kita juga ada 15.000 pasangan baru buat orang miskin gratis. Kita sedang sosialisasi. Yang dari rumah tidak layak ini masih ada 15.000 ke depan. Dari 12,5 kita naikkan jadi 17,5. Kami sudah rapat banggar, kami sudah setujuin dan mudah-mudahan ke depan kemiskinan kita sedikit-sedikit dari semua sektor bisa terus baik. Nah, cuma aku tadi pesan, rumah tidak layak huni, bantuan listrik nggak bisa menyelesaikan orang miskin. Tapi kami titipkan anak-anak kita harus dididik sekolah. Sekolah di negeri aja yang bisa gratis, jangan sampai tidak sekolah. Dengan pendidikan itu nanti mereka saya contohkan tadi diri saya lewat pendidikan kita bisa keluar dari kerangkeng-kerangkeng kemiskinan dan bisa bermanfaat yang lain. Jadi faktor pendidikan kunci utama untuk mengatasi pendidikan selain juga bantuan-bantuan yang langsung dan sebagainya. Karena di desa hari ini masih pusing. Anggaran desa itu 40% itu BLT. Ada yang lain, hanya sekitar 30% yang untuk infrastruktur. Sehingga infrastruktur di desa hari ini memang perlu kita bantu. Nah, kita juga ada bantuan desa baik dari reguler dari Pak Gubernur maupun dari aspirasi dengan provinsi, yaitu angkanya sekitar 100 sampai 200 juta per titik, tapi juga terbatas. Kita skala prioritas bagi yang mengajukan gitu. Oke Pak, tadi juga disampaikan oleh Disperkimta Kabupaten Cilacap masih ada 81.000 lagi RTLH yang akan diperjuangkan tentunya oleh pemerintah. Dalam hal ini Pak Samirun di dalam mendorong itu supaya bisa terrealisasi itu seperti apa ini Pak? Ya, kita tetap gotong royong dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, bahkan sampai perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD. Saya
bisa ke sana. Tadi Pak Imam pengakuan dari perbankan pun masuk juga. Tanpa gotong royong kita tidak menyelesaikan. Jadi di pusat APBN pasti ada lewat DPRI atau mungkin lewat kementerian. Dari provinsi juga ada lewat gubernur atau lewat dewannya. Dari kabupaten sama, lewat dinas juga ada, lewat bupati ada, lewat dewan kabupaten juga ada. Tetap di gotong royong. Nggak cukup kata Pak Imam tadi pengakuan dia langsung di lapangan itu gerbangnya, sampai perbankan juga ada, BUMN juga ada, baik Pertamina, PLTU, semen dan sebagainya ada. Jadi insya Allah ke depan asal kita serius, insya Allah akan kita selesaikan. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke.